Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Riris Arlina, nomor absen 24 dengan NIM 12201193301, kelas PAI 5F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepribadian guru yang diampu oleh Bapak Ahmad Marzuki. Langsung saja, saya akan membahas mengenai konsep dasar etika profesi guru. Apa saja yang perlu kita bahas dalam konsep dasar etika profesi guru? Yang pertama, ada pengertian etika profesi guru. Yang kedua, peran etika dalam profesi. Yang ketiga, konsep dasar etika profesi guru dan syarat profesi guru. Dan yang terakhir, kode etik profesi keguruan. Mengenai pengertian etika profesi guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki 3 pengertian. Yang pertama, ilmu yang mengkaji tentang hal baik dan buruk, hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang terkait dengan akhlak. Yang ketiga, nilai tentang sesuatu yang benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan maupun masyarakat. Kemudian, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, termasuk keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Kemudian, guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Guru juga merupakan semua orang yang berwewenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual atau klasikal di sekolah maupun di luar sekolah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa etika profesi guru merupakan aturan, tata susila, serta sikap yang harus dimiliki guru dalam profesinya sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, dan juga penilai. Pembahasan yang kedua mengenai etika dalam profesi. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari luar maupun masyarakat agar mereka tidak memandang rendah suatu profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan mencakup lahir atau material maupun batin, termasuk spiritual, emosional, dan mental. Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya, dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan profesinya. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melakukan profesinya. Yang ketiga, pedoman dalam berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
Dan yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh organisasi. Pembahasan ketiga mengenai konsep dasar etika profesi guru dan syarat-syarat profesi guru. Dasar etika profesi luhur yang pertama ialah agar profesi dijalankan dengan rasa tanpa pamrih, menurut keyakinan orang dan menurut aturan-aturan kelompok atau profesi luhur. Para profesional wajib membaktikan keahlian mereka semata-mata kepada kepentingan yang mereka layani, tanpa menghitung untung ruginya sendiri. Sebaliknya, dalam semua etika profesi, cacat jiwa pokok dari seorang profesional ialah bahwa ia mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan klien. Adapun kriteria atau syarat-syarat sebuah pekerjaan yang bisa disebut dengan profesi. Menurut Ahmad Tafsir antara lain, yang pertama, profesi harus memiliki suatu keahlian yang khusus. Yang kedua, profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Yang ketiga, profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Yang keempat, profesi diperuntukkan bagi masyarakat. Yang kelima, profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Yang keenam, pemegang profesi memegang otonomi dalam melakukan profesinya. Yang ketujuh, profesi memiliki kode etik. Yang kedelapan, profesi memiliki klien yang jelas. Yang kesembilan, profesi memiliki organisasi profesi. Dan yang terakhir, profesi harus mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain. Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi jika suatu pekerjaan dikatakan sebagai suatu profesi. Guru sebagai suatu profesi juga harus memenuhi persyaratan itu. Sebagai profesi, guru harus dibentuk dengan pendidikan atau latihan di bidangnya. Hal ini sebagai dasar untuk memperkuat landasan gurunya. Guru sebagai profesi juga memberikan layanan penting kepada masyarakat. Tanpa guru, pendidikan yang berlangsung dalam lembaga pendidikan formal tidak dapat berjalan. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai kode etik profesi keguruan. Kode etik guru dapat diartikan sebagai aturan tata susila keguruan. Maksudnya, aturan-aturan tentang keguruan atau yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan seorang guru dilihat dari segi susila. Kata susila adalah yang berkaitan dengan baik dan tidak baik menurut ketentuan-ketentuan umum yang berlaku. Dalam hal ini, kesusilaan diartikan sebagai kesopanan, sopan santun, dan keadaban. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kode etik keguruan adalah pedoman atau aturan-aturan atau norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional. Ada 3 fungsi kode etik profesi guru. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan dari pihak luar di organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Kesimpulan dari materi mengenai konsep dasar etika profesi guru adalah kode etik guru merupakan pedoman atau aturan-aturan atau norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru-guru profesional dalam melaksanakan tanggung jawab sehari-harinya sebagai guru profesional. Dasar etika profesi luhur yang pertama adalah agar profesi itu dijalankan dengan rasa tanpa pamrih, menurut keyakinan orang dan menurut aturan-aturan kelompok.
Para profesional wajib membuktikan keahlian mereka semata-mata kepada kepentingan yang mereka layani, tanpa menghitung untung ruginya sendiri. Demikianlah pemaparan materi mengenai konsep dasar etika profesi guru. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.